Indak bisa je bahasa Arab, je bahasa kita, je bahasa orang nagari. Ya Allah, rayu 21 hari lah ya Allah. Keberadaan Allah tersebut. Buktinya Pak, jari kita. Bara jari apa? 5. Jari 5 ko kalau secara kaedahnya adu tarana binatang, hewan, makhluk lain jarinya ada yang sampai, ada yang 3. Tapi manusia fi ahsani taqwim disempurnakan menjadi 5. Namun isyaratnya adu siku Allah tu. Secara bahasa Arab Allah tu alif lam ha. Ya nak ya? Alif lam ha. Allah. Di jari awak ko ada ju alif lam ha. Ya bu? Coba cari dah jari awak alif lam kutan kaihan. Bukti awak harus yakin keberadaan Allah itu yang menyuruh, mengajak, mewajibkan kepada orang beriman atau kutiba alaikumusiyam. Tu mak berpuasa kini. Ya Pak, puasa ya. Di sisi lain surah Al-Baqarah 180 Allah menentukan kepada kita ada hari-hari yang berbilang selama Ramadan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena safar perjalanan, maka boleh beliau mengambil rukhsah untuk indak berpuasa. Model orang awak yang di Jakarta, tiba di Jambi, rencananya le batahan pasu cuma kerana jambatan putui. Terpasu mereka berbuku di sini. Sebabnya karena tak mungkin mengajar berbuku di kampung. Itu contoh ya. Padahal safar itu telah Allah berikan keringanan agar kita iftar di jalan dan faidatun min ayyamin ukhra. Kita ganti di bulan-bulan setelah Ramadan. Kemudian 185 ayatnya lain tentang Allah turunkan Al-Quran di bulan puasa. 186-nya konyo. Halo. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dapat di 21 lah. Berarti dia ada dan apa Al-Quran atau dan acuk membaca Quran. Wahai Muhammad, kalau ada di antara umat yang bertanya kepada engkau, wa iza sa'alaka, jika bertanya mereka kepada engkau tentang apa? Tentang keberadaanku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Panggillah, serulah ambo, doalah ka ambo, mintalah ka ambo. Akice Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ambo akan magih mengabulkan. Perhatikan kalimatnya, ujibu. Itu kalimatnya fi'il mudhari' langsung. Allah akan jawab. Mata, kalau bahasa Arab kami itu mata kapan? Kapan itu? Karena ikut rangkaian ibadah Ramadan, maka setiap saat, every time. Itu bahasa kampung ambo tu. Every time, every day, every night. Allah itu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Abu bapak ibu, tidak usah jauh-jauh malam Cako. Dari Paninjauan tiba di situ hari hujan. Ambo sadang magi ceramah tekaiko, hujan labeh.
Tapi ketika ambo sungguh selesai ambo turun dari mimbar, dari meja ko, ambo minta ke Allah, ya Allah, sepanjang ambo berjalan, je motor ambo pulang ke rumah, jan kane hujan ya Allah. Baik itu, tujuh bahasa Indonesia saya dalam hati, nak mungkin awak di tengah narami meminta juh hati saja supaya apa? Masih banyak masjid yang menambah tangkuh selama Ramadan tahun ini. Jadi kalau awak kena hujan, lah jadi ada damam, ada uzur awak dia nak bisa ke masjid batu damam, ada ilahnya. Tapi ketika awak berdoa ke Allah jangan sampai kena hujan, awak minta sungguh-sungguh Allah teduhkan hujan malam tadi Bapak dan Ibu sepanjang perjalanan ambo sampai ke tepian danau balik. Tiba ambo di rumah diguyur hujan, lah masuk onda kita rumah hujan tiba balik. Itu sebuah bukti ketika kita meminta sungguh kepada Allah, maka Allah uji budak wa da'i idza da'a. La yakin ibu do. Lain. Cibu praktekan minta mayang punya anak minta model Nabi Zakaria. Kami lu punya anak Ustaz. Minta ke Allah supaya dapat anak. Cuma kami lu punya laki Ustaz. Bab itu. Iya lu menikah Ustaz. Kalau itu menikah dulu. Urusannya kamu di kantor kuat. Bawa sore-sore dari kantor wali dari mama awak, kemudian laporkan ke kantor kuat, kita daftarkan dan tentukan kapan kita menikah. Setelah itu doakan minta mendapat anak yang soleh dan soleha. Kaji kita Bapak dan Ibu, menurut Imam Ibnu Katsir ada doa yang diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Ramadan itu istimewa. Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Wa minta astaghfirullah, ya Allah ampuni hamba. Minta ke Allah ampunan tu, Allah akan ampuni segala dosa kita. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang telah berlalu dan yang akan ketiba. Tapi kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ramadan tu istimewa bila ketika awak babuku puasa. Awak kadang-kadang bapa dan ibu babunyi sirine atau lah masuk waktu babuku puasa, taranga dewa azan di masjid bagage wa mengambil cindua kolak tapai masuk sadalahnya. Ambu kalau jual anak Pak di rumah, mohon maaf, itu di atas meja cukup sadalahnya tu ada SON mana muatai anak mau tu cukup tu bagale-gale sadalahnya tu. Kemudian nasi cukup. Ikut contoh di rumah, ketika babunyi sarine orang azan di masjid, diminum air seketek, awak baca doa Allahumma lakasumtu, minum air seketek, nan ikut nak nampak dekat tu. Di anak-anak ambo, dek ketek-ketek, kita balanjuan untuk pembukaan tu. Cuma ketika lah minum, kenyang Pak. Begitu nikmat berbuka. Nabi memberikan kepada kita Pak, atau ketika kita doa sebelum berbuka Allahumma, doanya Allahumma laka sumtu wa bika wa ala aftartu bi rahmatika ya. Jangan langsung awak minum, tahan sebentar. Dia pun minum serta ulang ni. Ibu-ibu, ketika awak sudah berdoa Allahumma lakasumtu tu, jangan awak langsung makan minum, tapi bitu ke Allah balik. Indak bisa je bahasa Arab, je bahasa kita, je bahasa orang negari. Ya Allah, rayu 21 hari lah ya Allah. Ya Bu,
minta, ya Allah rayu 21 hari lagi. Sehat-sehatkan badan ambo ya Allah, jo keluarga. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ko dapat rasaki pa banyak ya Allah. Bab itu selain zakat fitrah, baju rayu, talakang rayu, alun nado di kami ya Allah. Minta sebelum kita mencicipi pabukuan yang lah ada di muka kita. Kenapa? Rasulullah katakan ada 3 golongan yang doanya langsung diijabah oleh Allah. Yang pertama al-imamun adil. Pak waliwa kalau adilnya, Pak waliwa itu bijaksananya, bupati wa bijaksananya, anggota dewan wa bijaksananya, ketikanya minta kepada Allah, beriman karena Allah kepada Allah, kemudian dia minta dijawab oleh Allah. Yang kedua, atau orang yang teraniaya, marasainya kena tangan, dia nak salah, kemudian dia minta ke Allah, Allah ijabah doanya. Dan ketiga adalah orang yang bapu asuh. Bila masuknya sebelum kita mencicipi pabukuan. Lemantun ibu ambo di rumah. Lema mantun bu. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu pabuku. Awak baca doa. Le baca doa Allah malakasum tu le baca. Kadang ndak ya. Saking awihnya. Ya baji. Saking apanya ya la titik air juga kepada doa le kau. Akhirnya kadang-kadang disitulah letak imsak, menahan hawa nafsu kita itu. Di situ bapak dan ibu. Awak tahan. Tak sampai seminit tu, ya Allah, agih kesehatan, ampuni dosa ambo, dosa keluarga ambo, dapean nafkah rezeki oleh suami ambo, rezeki yang halal lagi baik. Dia apa-apa tak dulu. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan kami hamba yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Sampaikan umur kami menjalang sampai hari raya. Minta. InsyaAllah uji budak watad da'i idza da'a. Tapi jangan sambil bergarah Allahumma lakasumtu. Lah sudah tu, kemudian awak berdoa, ya Allah, jadikan anak-anak ambo anak yang soleh. Itu jadi ambil. Itu tu amal tu. Jangan kata berdoa tu serius. Ada orang setengah tak tu, ni sedang berdoa, kemudian nan di bungku itu dia ambil tu orang cici ko tahu berontak lah dia ansur orang ketika nak tinggal cilik cara berdoa ni doa kan cara berdoa. Itu nak boleh. Etika awak dalam berdoa sungguh fokus. Itu bapa dan ibu tertib kita dalam waktu berbuka. Jarang orang yang terkatunya. Sudah Allah malakasum tu langsung minum. Padahal ada batasannya kita untuk berdoa. Satu, mau dapat panjang. Dan kedua, tentang sahur. Kalau buku ala jaleh tu. Praktekkan bu, insya-Allah kalau le sungguh awak berbuku sambil berdoa yang dekat tadi, Allah akan berikan. Ambo sudah ceramah malam tadi, tu ambo buktikan. Keberadaan Allah tu ada. Tak pakai pawang tu, tak pakai gudang garam merah Pak. Tadi hujan sampai ambo di Malalo, tiba di rumah bu. Itu realita malam tadi tu. Masjid Al-Bayan Tabu Baraya malam tadi, dari situ start sampai di rumah lah masuk onda ke rumah baru hujan. Karena orang minta sungguh kepada Allah. Waktu sahur ada enggak dalam Al-Quran Pak? Ada ayat 187. Apa kata Allah? Awal ayatnya uhilla lakumul laila tasyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk bergaul suami istri di malam-malam bulan Ramadan. Tacangang para sahabat. Ketika turun ayat ke Pak, tacangang para sahabat. Ya Rasulullah, itu kan bulan yang maha mulia. Kami hendak ke mana kembi di kami kecik para sahabat. Tapi ketika perintah kau turun,
maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ada hak istri-istri anda untuk anda pergauli. Kenapa? Ayat itu mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wahai sahabatku kecil Nabi, kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian dan mereka adalah pakaian bagi kalian. Kecil Nabi berdasarkan Al-Quran yang Allah turunkan. Itu baru Rasulullah. Boleh kalian bergaul, setelah itu kalian ingin balik ke masjid, silakan. Tetapi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu 187 tu. Ayatnya panjang. Kata Allah, kalau kalian bergaul suami istri silakan. Tetapi jangan sambil beriktikaf di masjid. Tu baca oleh Ustaz. Kalau ingin iktikaf dalam masjid, mode-mode kini Pak, niatkan dalam hati, ya Allah, ambo beriktikaf di Masjid Abrar Nagari. Ambo lah niat tadi, ketika ambo ceramah, ambo iktikaf di masjid. Ibu-ibu ambo hadirin yang berbahagia, kemudian kece Allah di 187 itu, kece Allah, wa kulu washrabu, makanlah minumlah sapueh-puehnya, hatta sampai apa? Sampai bersuanya nampaknya benang putih di kegelapan malam. Artinya Pak, Bu, masuk waktu subuh. Kalau kini ko Bapak dan Ibu, kalau awak mencari imsakiyah, di situ nak nampak ya. Imsakiyah tu ada waktu imsak. Sebenarnya imsak tu adalah sinonim atau sama dengan sami mawon dengan siam, dengan saum. Siam, saum itu artinya puasa. Imsak tu juga artinya puasa. Kalau dewa kan menahan, artinya dewa yang menahan tu lah puasa. Puasa manahan puasa. Jadi ketika ada awak juga di umum di masjid, waktu imsak telah masuk. Kan ia ada kata nak? Di sekolah ada apa jawab? Lain. Kalau di daerah ini itu lain, bodoh. Imsak masuk. Orang yang sedang atibu di jari ko dibuncong imsaknya baca dolai. Itu bakal keluar sadolanya. Menurut para ulama, waktu imsak yang ada di Indonesia ko sesungguhnya itu namanya tanbih. Artinya Pak, tanbih. Kalau bahasa awaknya peringatan. Diingian dulu. Jangan nasi sawanggo di muka awak, kemudian awak makan lambe-lambe. Makanya ada jeda diberikan ijtihad oleh para ulama awak di Indonesia, ada tambih peringatan 10 menit sebelum waktu subuh masuk. Yang imsak sebenarnya bila hatta al-fajr. Masuknya waktu fajar, waktu subuh tu di sinan Allahu akbar, taranga azan tu wak sadang minum Bu. Abu minum serta Pak Bu. Contohnya minum tarang azan yang di dalam muncul wako Pak Ibu, kan air minum tuh sengaja untuk minum harus muntahkan. Ada sebagian ulama mengatakan lulu asalah nalatih tibu dalam muncul, enggak, karena iku punya adat dia awak. Air ku awak minum. Babeda jo gosok gigi. Gosok gigi itu kumu-kumu namanya. Kalau ayahku memang sengaja untuk minum dewa. Tapi ketika latibu dimuncul, orang azan. Lun sampainya di kerongkongan lain, kita harus keluarkan kembali. Kalau wak lulu aja, maka menurut pendapat Imam Syafi'i itu membatalkan puasa kita. Ustaz, godok tu latibu antara orang Kungganjo. Kan itu tuh latibu di bawah anak lidah tak baca oleh tu. Urang azan.
Anan itu tu dulu baca rumah dulu Ustaz, dah ada ayatnya keluar tokok punggung tu keluar balik. Makanya ada tanbih peringatan oleh orang yang membuat ijtihad di Indonesia, ada masa 10 minit jeda kita agar awak hendak tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah sahur. Ya Bu, Pak, model itu kira-kira. Dan banyak yang di antara kita melupakan apa tu ketika makan sahur, yang paling banyak kita lupakan itu adalah berniat puasa. Berniat puasa. Sahur. Nah, kalau 2 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu ada viral tu videonya. Balada Nabi Yusuf, ya Siti Fatimah, viral untuk membangunkan orang sahur. Kemudian ketika awak jago sahur, awak langsung makan dengan bismillah, namun niatkan, ya Allah, saya berpuasa besok hari karena Engkau. Ya, itu niat Pak, Bu. Kalau dengan lafaznya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Ambo sengaja puasa Pak Ibu, ambo sengaja berpuasa ya Allah fardu karena Engkau besok hari dalam tahun kini. Boleh setahun awak niat, boleh setiap hari boleh, tapi kadang-kadang itu yang terlupa di awak. Untuk itu sahur itu adabnya yang baik adalah kita mentakhirkan sahur. Samini menjalang azan jam barak ini jam 5:10 waktu masuk subuh, atau 9 waktu jam 5:08 terakhir wak minum, terakhir wak makan sahur. Itu namanya mentakhirkan sahur. Dan kita dapatkan sunnah ala Nabi, dapat sunnah model yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba di babuku segerakan, namun menyegerakan itu jangan lupa awak berdoa, karena itu untuk pribadi dan keluarga kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hal-hal yang seperti ini menjadi kebiasaan di awak, sampaikan kepada anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganjar, Allah balas dengan la'allakum ta. Amin ya rabbal. Kok enggak guna amin ya? Amin ya rabbal. Ku jangan samulu apa-apa di sikuran semangat amin. Abu tadi walad dolin amin. Sangku abu amin. Kok tak itu kira dah aminnya. Malam kapatang di masjid nak bersabui masjid rahmi jamaahnya. Panu masjid lapang gadang mulai di masjid lain. Ketika walad dolin amin tu, walad dolin amin, ketek suruh amin. Jadi ketika awak didoakan oleh orang, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Semangat awak mengucap amin tu. Amin. Supaya Allah melihat semangat kita. Ni nak mencari baju guru. Allah nak mencari muka awak tu. Tidak mencari segalanya dah. Tapi Allah mencari apa yang kita perbuat, menyemangati diri kita dengan menjawab dengan amin itu. Amin. Kan fiil perbuatan awak tu. Kemudian yang ada di hati awak, senang awak berharap awak diijabah doa tu, maka Allah mencari itu kecil Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamukum wala yanzuru suwarikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah itu cari perbuatan awak. Sekali lagi, mudah-mudahan nan saling doa atau masjid abrar Allah jadikan hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal. Talabih tak kurang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Daun salam, daun selasih.